Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, halo teman-teman semua. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini aku dan teman-teman dari kelompok 10 akan mempresentasikan sebuah tugas dari mata kuliah akuntansi keuangan menengah, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan investasi, instrumen ekuitas, dan utang pendapatan. Namun dalam proses penyampaian nantinya akan ada dua rekanku. Yang pertama ada Suci Anissa Istiqomah dengan NPM 203303101 dan ada Ahmad Dharma Saputra dengan NPM 2013031059 dan saya sendiri yaitu Farisa Alicia dengan NPM 2013031039. Untuk mata kuliah ini sendiri diampu oleh Ibu Pujiati SPD MPD dengan Bapak Surorto SPD MPD. Untuk itu kita akan mulai membahas dan mempresentasikan materi ini. Selamat nyimak. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya yaitu investasi instrumen ekuitas. Metode ekuitas adalah metode pencatatan investasi yang pada awal perolehan investor mencatat investasi sebesar biayanya. Dividen maupun distribusi laba dicatat sebagai pengurang akun investasi. Nilai investasi ditambah atau dikurang dengan bagian laba atau rugi investor pada perusahaan. Asosiasi setelah tanggal perolehan. Untuk investasi dalam perusahaan asosiasi diatur dalam PSAK nomor 15 tentang akuntansi dan investasi dalam perusahaan asosiasi. Adapun penghentian penggunaan metode ekuitas berdasarkan PSAK nomor 15 revisi 2013, entitas menghentikan penggunaan metode ekuitas sejak investasinya berhenti menjadi investasi pada entitas asosiasi, yaitu yang pertama, jika investasi menjadi investasi entitas anak, maka investasi dicatat sesuai dengan PSAK nomor 22, revisi 2010, kombinasi bisnis dan PSAK nomor 65. Dan jika sisa kepentingan dalam entitas asosiasi merupakan aset keuangan, maka entitas mengukur sisa kepentingan tersebut dalam nilai wajar. Selanjutnya yaitu contoh perhitungan investasi instrumen ekuitas. Di PPT terdapat contoh, saya bacakan, pada tanggal 2 Januari PT Mira membeli 25% kepemilikan di PT Reisa dengan harga 55 juta rupiah. Jadi ayat jurnalnya investasi saham pada kas sebesar 55 juta rupiah. Lanjutnya, laba bersih PT Raisa untuk tahun 2015 adalah sebesar 40 juta rupiah. PT Mira mencatat bagian atas laba tersebut sebesar 10 juta rupiah dengan perhitungan 25% dikali 40 juta rupiah. Ayat jurnalnya, investasi saham pada bagian laba rugi dan entitas sosial sebesar 10 juta rupiah. Selanjutnya, pada tanggal 15 Januari 2016, PT Reisa mengumumkan dan membayar dividen tunai sebesar 10 juta rupiah. PT Mira mengakui bagian atas dividen tersebut sebesar 2.500.000 rupiah berdasarkan perhitungan 25% kali 10 juta rupiah. Ayat jurnalnya, kas pada investasi saham sebesar 2.500.000 rupiah. Selanjutnya, investasi di obligasi. Terdapat contoh di PPT pada tanggal 1 Januari 2015, PT Bravo membeli obligasi dengan nilai nominal sebesar 100 juta rupiah dan tingkat bunga kupon 10% yang dibayarkan semasaran tiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Tingkat bunga efektif adalah 8%. Obligasi tersebut jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2020. Jadi perhitungan harga obligasi yakni nilai sekarang dari pokok utang sebesar 100 juta rupiah dikali 0,6756 menghasilkan 67.560.000 rupiah. Kemudian nilai sekarang dari pembayaran bunga perhitungannya 100 juta rupiah dikali 10% dikali 6/12 dikali 8,1109 menghasilkan 40.554.000 rupiah ditambahkan dengan yang sebelumnya menjadi 108.114.000 rupiah. Dan di sebelahnya terdapat tabel jumlah amortisasi
setiap periode yang bisa dibaca oleh teman-teman berikut dengan ayat jurnalnya. Kemudian investasi instrumen utang. Terdapat karakteristik pembeda instrumen ekuitas dan utang. Yang pertama, terdapat nilai jatuh tempo yang mencerminkan nilai yang harus dibayar ke pemegang surat utang pada tanggal jatuh tempo. Yang kedua, terdapat tingkat bunga yang menyebabkan timbulnya kewajiban pembayaran bunga secara berkala. Yang terakhir, terdapat tanggal jatuh tempo yang menunjukkan kapan utang harus dilunasi. Di PPT sudah terpaparkan contoh portofolio investasi PT Wahana yang terdapat nilai tercatat, nilai wajar, keuntungan atau kerugian belum terrealisasi. Terdapat juga ayat jurnal, yakni investasi di surat utang pada keuntungan kerugian belum terrealisasi sebesar Rp2.750.000. Jadi pinjaman yang diberikan dan piutang serta aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo dicatat menggunakan biaya perolehan diamortisasi. Mungkin cukup sekian penyampaian materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik teman-teman, materi selanjutnya adalah tentang penghentian pengakuan. Jadi penghentian pengakuan ini bisa dikatakan adalah kondisi ketika perusahaan menjual kembali aset investasinya, di mana perhitungan entitas, baik itu keuntungan ataupun kerugian, itu disesuaikan berdasarkan klasifikasinya. Nah, salah satu contoh yang bisa kami berikan adalah di sini pada tanggal 1 Januari PT Dharma menjual investasi sebesar 35 juta dengan nilai saldo yang tercatat sebagai investasi itu hanya sebesar 34.700 dan telah mengalami kenaikan nilai wajar sebesar 1.800.000. Nah, bagaimana cara menjurnal ketika kita menjumpai contoh soal seperti ini? Maka yang bisa kita lakukan adalah menjurnal ketika investasi yang diukur dengan nilai wajar melalui laporan laba rugi. Yang pertama adalah mendebit kas sebesar 35 juta dan mengkredit investasi di surat utang sebesar 34.700.000 dan keuntungan penjualan investasi sebesar 300.000. Nah, lalu jurnal ketika investasi itu tersedia atau sudah dijual adalah yang pertama adalah mendebit kas sebesar 35 juta dan keuntungan atau kerugiannya sebesar 1.800.000 dan mengkredit investasi di surat utang sebesar 34.700.000 dengan keuntungan penjualan investasi sebesar 300.000. Itu mengenai penghentian pengakuan. Selanjutnya materi tentang pengukuran atau penurunan nilai investasi, evaluasi, dan bukti objektif. Jadi ada pula keadaan ketika barang itu mengalami sebuah penurunan dan ketika mengalami sebuah penurunan maka harus ada bukti objektif. Nah, di sini ada 5 bukti ketika barang itu atau entitas itu sudah dikatakan mengalami penurunan. Yang pertama adalah ketika kesulitan keuangan yang sangat signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam. Yang kedua adalah terjadinya pelanggaran kontrak. Yang ketiga adalah ketika pihak pemberi pinjaman dengan alasan ekonomi atau hukum yang sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami peminjam. Jadi ketika ada suatu kondisi di mana peminjam itu harus menghentikan kegiatannya baik dengan perusahaan-perusahaan lain. Selanjutnya adalah terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan valid dan terakhir adalah hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan ekonomi. Nah, itu mengenai penurunan nilai investasi berdasarkan bukti objektif. Materi yang selanjutnya adalah tentang pengukuran. Nah, pengukuran ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah aset keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi. Nah, bentuknya itu seperti apa? Jadi bentuknya adalah ketika kita nilai kini estimasi arus kas masa depan itu tidak termasuk dengan kerugian di masa depan yang tentunya belum terjadi, yang masih didiskontokan menggunakan suku bunga efektif yang dihitung pada saat pengakuan awal. Dan jumlah kerugian penurunan nilai adalah selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai yang nantinya akan dipulihkan. Dan nilai tercatat aset tersebut dikurangi baik secara langsung maupun menggunakan pos cadangan. Jadi ini adalah bentuk pengertian ketika aset keuangan itu dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi. Nah, selanjutnya adalah ketika aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan nilai. Jadi ketika aset dipulihkan dan dicatat sebagai biaya perolehan, maka nilai kini dari estimasi arus kas masa depan didiskontokan pada tingkat pengembalian yang berlaku di pasar untuk keuangan yang serupa. Dan jumlah kerugian penurunan nilai diukur berdasarkan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas depan yang nantinya akan didiskontokan. Dan pada tingkat
tingkat pengembalian yang harus sesuai dengan pasar dengan keuangan yang serupa, dan kerugian penurunan nilai tersebut itu tidak bisa kembali dipulihkan. Nah, itu tentang pengukuran. Nah, selanjutnya, saya akan memberikan contoh tentang penurunan nilai aset keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan. Di sini saya contohkan, pada tanggal 14 Mei tahun 2015, PT Sonata mempunyai investasi di saham yang diterbitkan PT Okta dengan membayar tunas sebesar 40 juta. Dan saham PT Okta tidak diperdagangkan di bursa dan tidak ditentukan nilai wajarnya secara adil. Nah, oleh karena itu, PT Sonata mencatat investasi pada tanggal 14 Mei tahun 2019 adalah mendebit investasi saham sebesar 40 juta dengan mengkredit kas sebesar 40 juta. Namun, ketika akhir buku atau lebih tepatnya ketika 31 Desember 2015, PT Sonata ini menilai bahwa terjadinya penurunan nilai dari investasi pada saham PT Okta, dan ternyata estimasi nilai yang dipulihkan dari investasi tersebut itu sebesar 25 juta. Nah, di sini kita akan menjurnal pertama mendebet rugi penurunan nilai sebesar 15 juta dan investasi saham sebesar 15 juta. Lalu pada akhir tahun 2016 diketahui nilai itu dipulihkan kembali dari investasi di saham PT Okta dan meningkat sebesar 30 juta. Namun, kerugian yang tadi sebelumnya terjadi pada tahun 2015 itu tidak dapat dipulihkan lagi. Nah, itu adalah salah satu bentuk contoh ketika kita menggunakan penurunan nilai aset yang dicatat berdasarkan biaya perolehan. Mungkin itu cukup materi dari saya. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya akan saya bacakan, yaitu aset keuangan yang tersedia untuk dijual. Nilai terpulihkan diukur menggunakan wajar kini. Penurunan nilai wajar atas aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual diakui dalam penghasilan komprehensif lainnya. Jika terdapat bukti objektif bahwa aset tersebut mengalami penurunan nilai, maka kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lainnya tersebut harus dikeluarkan dari penghasilan komprehensif lainnya dan diakui pada laba rugi. Jumlah kerugian kumulatif yang dikeluarkan dari penghasilan komprehensif lainnya dan diakui pada laba rugi sebesar selisih antara biaya perolehan atau setelah dikurangi pelunasan pokok dan amortisasi dengan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai aset keuangan yang sebelumnya telah diakui pada laba rugi. Selanjutnya ada relasifikasi investasi. PSAK 55 Revisi 2014 memberikan dasar pengaturan peraturan yang ketat terkait transfer antar kategori aset keuangan. Pengaturan tersebut ditunjukkan untuk mencegah manajemen laba dengan cara memilih jenis pengakuan tertentu atau menghindari pengakuan keuntungan atau kerugian dengan melakukan transfer antar kategori keuangan. Selanjutnya ada contoh penurunan nilai aset keuangan yang tersedia untuk dijual. Yang pertama, 31 Desember 2015. Perolehan investasi. Investasi saham Rp 300 juta dan kas Rp 300 juta. Selanjutnya, 31 Desember penyesuaian nilai wajar, keuntungan atau kerugian belum terrealisasikan komprehensif Rp 300 juta dan investasi saham Rp 300 juta. Selanjutnya, pada tanggal 31 Desember 2016 diketahui bahwa telah terjadi penurunan nilai atas investasi tersebut. Diestimasi nilai terpulihkan sebesar 295 juta. 31 Desember 2016 penurunan nilai rugi penurunan nilai 5 juta. Investasi di saham 2 juta. Keuntungan atau kerugian belum terrealisasikan penghasilan komprehensif lain Rp 1 juta. Yang selanjutnya ada penyajian dan pengungkapan. Pengungkapan terkait investasi dalam instrumen ekuitas dan instrumen utang yang merupakan instrumen keuangan diatur dalam PSAK 60 dalam kurung revisi 2013 instrumen keuangan pengungkapan. Beberapa persyaratan pengungkapan yang diatur dalam PSAK 60 adalah sebagai berikut. Yang pertama, nilai total tercatat dari tiap kategori aset keuangan yaitu A. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi menunjukkan secara terpisah. 1. Aset keuangan ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi pada saat
pengakuan awal, dan aset keuangan yang dikategorikan sebagai milik untuk diperdagangkan sesuai dengan PSAK 55 Revisi 2014. Yang B, investasi dimiliki hingga jatuh tempo. Yang C, pinjaman yang diberikan dan piutang. Dan D, tersedia untuk dijual. Selanjutnya yang kedua yaitu jika entitas telah merelifikasi aset keuangan, maka entitas mengungkapkan jumlah yang direlifikasi ke dan dari setiap kategori dan alasan relifikasi. Lanjut yang ketiga, entitas mengungkapkan jumlah tercatat aset keuangan yang dijaminkan sebagian guna untuk liabilitas atau liabilitas kontingensi. Yang keempat, entitas mengungkapkan pos penghasilan, beban, keuntungan, atau kerugian. Berikut ini pada laporan laba rugi komprehensif atau catatan atas laporan hasil keuangan. A. Laba atau rugi neto pada 1. Aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. 2. Aset keuangan tersedia untuk dijual. 3. Investasi dimiliki hingga jatuh tempo. 4. Pinjaman yang diberikan dan piutang. Selanjutnya, untuk yang B, total pendapatan bunga dan total beban bunga untuk aset keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. C. Pendapatan dan beban imbalan selain jumlah yang termasuk dalam penentuan suku bunga efektif yang timbul dari aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Lanjut yang kelima, entitas pengungkapan dalam ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan. Dasar pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi lain. Dan yang terakhir, atau yang keenam, entitas mengungkapkan nilai wajar dari kelompok aset, termasuk asumsi yang diterapkan dalam menentukan nilai wajar, termasuk fakta bahwa informasi nilai wajar tidak diungkapkan karena nilai wajarnya tidak dapat diukur dengan andal. Baik, sekian materi saya kembalikan ke moderator. Teman-teman semua, mungkin cukup presentasi dari kami, dari kelompok 10, dan harapannya teman-teman semua memahami materi yang sudah kami sajikan lewat video, dan kalaupun ada beberapa materi yang mungkin masih perlu dipertanyakan, kita akan lanjutkan pada sesi diskusi di ruang Zoom meeting, dan jangan lupa untuk mengisi podcast yang sudah kami sediakan. Terima kasih sebelumnya, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.